Oke, record sudah. Ya, sudah terlihat semua ya presentasinya ya. Oke, materi ini presentasinya juga ada di Google Classroom. Jadi tinggal kalian download, tinggal baca ulang. Jadi saya agak cepat sedikit. Jadi menjelaskannya agak cepat sedikit mengenai OSI 7 layer. Jadi sebenarnya ini berhubungan dengan sebentar ya. Oke, saya lanjut. Ini sebenarnya berhubungan dengan yang namanya komunikasi data ya. Jadi di dalam jaringan itu ada yang namanya OSI 7 layer ya. Jadi ada lapisan-lapisan. Jadi kalau misalnya saya percepat tuh lapisannya seperti ini. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Ya, itu di dalam jaringan itu ada seperti itu. Jadi dalam komunikasi data tuh ada seperti ini bentuk apa namanya? Bentuk data atau bentuk komunikasi data yang dialirkan. Kenapa ada seperti ini? Jadi tujuannya itu sebentar, presentasinya nggak sampai. Jadi ini ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Seperti itu. Ya. Kenapa seperti ini? Ya, kenapa? Kalau dibilang kenapa di dalam jaringan ada mengenal application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Kalau kalian waktu sebentar maaf ada yang sudah bekerja ya, sudah bekerja jadi programmer atau apa, saya lupa bertanya minggu lalu. Jadi kalau kalian mengenalnya aplikasi itu lewatnya mana? Lewatnya ada di sini. Terus bagaimana kalau menampilkannya? Ya dia nanti menampilkan melalui presentation. Presentationnya aplikasinya seperti apa? Nah itu biasanya dua hal ini jadi apa namanya? Jadi satu kesatuan seperti itu. Terus sebagai session untuk apa? Session itu biasanya untuk login. Jadi semuanya disimpan dalam login. Semuanya disimpan dalam login. Jadi session ini perlu sekali dan berhubungan sama sekali. Nah, tiga hal penting ini kalian nanti akan tahu fungsinya pada saat kalian akan pada saat programming ya. Pada saat programming itu kalian akan mengetahui apa sih application, presentation, session itu apa sih, dan juga nanti pada saat kalian apa namanya proteksi, melindungi network itu disinilah kalian akan tahu oh yang mana TCP, yang mana UDP, yang mana port berapa, itu terlihatnya di sini seperti itu ya. Nah jadi ini terlihat. Nah, kalau dilanjutkan di tabelnya itu terlihat seperti ini. Lapisan 6 dan 7 itu merupakan sebuah service ya, sebuah service. Lapisan 3 sampai 5 itu adalah komunikasi. Lapisan 1 dan 2 itu adalah physical connection ya, physical connection. Jadi di dalam jaringan itu inilah yang ada secara belajar komunikasi data ya, belajar komunikasi data. Belajarnya seperti ini ya, belajarnya mengenalnya ya service, communication, physical connection. Nah, ini yang menjadi perhatian ya. Jadi core service-nya apa nih? Mungkin kalian kenalnya apa namanya ya, kalau kalian itu kenalnya seperti SAM atau PHP atau web server
terus FTP, mail itu menggunakannya service gitu kan. Ya, oke nggak apa-apa. Menggunakannya servisnya apa saja gitu kan. Servisnya apa saja? Servisnya ada. Kalau mail apa servisnya? Pakai port berapa? Portnya 21. Kalau FTP pakai port berapa? 22. 22, 23. Terus kalau pakai web server servisnya di mana? Servisnya pakai port berapa? 80. Nah, inilah yang dinamakan service. Jadi aplikasi yang menggunakan web atau aplikasi yang menggunakan database itu lebih cenderung menggunakan lapisan ke-6 dan ke-7 seperti itu. Jadi jalur datanya atau jalur komunikasinya lebih kepada di lapisan 6 dan 7 seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau proteksi, oh aplikasinya nih lambat nih. Nah, itu kalian harus kenal. Ini kenapa ya? Bukan masalah network, bukan masalah sesi transport atau network, bukan, tetapi bagaimana kalian harus memahami nih fungsi aplikasi, fungsi lapisan ke-7 dan lapisan ke-6 seperti itu. Ya, jadi misalnya nih kalau kita lapisan paling contohnya gampangnya adalah kalau lapisan ke-7 itu seperti apa sih aplikasi? Aplikasi itu misalnya kalian buka YouTube, buka YouTube itu kan ketiknya youtube.com gitu kan. Ketik youtube.com, eh, ketik youtube.com, terus kalian namanya langsung muncul. Coba kalau kalian buka CMD, ke, ping youtube.com, hasilnya seperti apa? Hasilnya akan tampak, maaf saya contohkan dulu. Saya jadi saya halo. Nah, seperti ini. Jadi kalau ping youtube.com, hasilnya seperti apa? Nah, larinya seperti ini, IP. Jadi pada saat kalian melakukan seperti tadi saya contohkan itu adalah eh, buka aplikasi. Buka aplikasinya seperti apa? Ya buka aplikasinya ya ini yang dilalui untuk sampai ke YouTube itu adalah lewatnya Beijing YouTube UI .1.google.com. Nah, bacanya IP. Yang dibaca apa? Adalah IP-nya dari 74.125.2493. Nah, ini yang akan direspon atau istilahnya eh, lemparnya ke service seperti itu. Ya, jadi lemparnya ke service. Nah, itulah yang namanya kalau dibilang itu OC7 layer itu seperti itu. Jadi lebih kepada yang namanya perhatian kita untuk membangun sebuah komunikasi data dengan baik seperti itu. Jadi bukan jaringannya, tetapi melihat bagaimana pentingnya sebuah koneksi atau jalur itu bisa dilayani dengan baik seperti itu. Ya, tunggu sebentar.
Maaf ada gangguan sedikit, saya ada telepon sebentar. Jadi tadi seperti contohnya saya contohkan di CMD tadi, comment prompt tadi adalah ya seperti itu. Kalian harus bisa memahami kalau nanti uh, programming programming itu harus diperhatikan jalur bukan jalurnya sih, kebutuhannya lewat mana, apakah lewat layer application atau lewat layer presentation. Jadi service-nya ini ada yang biasanya kita kenalnya itu adalah TCP dan UDP seperti itu. Jadi bukan masalah bukan ditampilkan begitu saja, tetapi pada saat kalian merancang aplikasi harus memperhatikan jalur mana nih yang akan dipergunakan atau lapisan mana yang akan dipergunakan seperti itu. Ya, jadi harus benar-benar memperhatikan, jangan sampai pada saat kalian merancang tiba-tiba aplikasi jadi lambat, slow, atau misalnya biasanya maaf nih yang sering terjadi adalah networknya nih yang salah, padahal networknya kalian pakai internet YouTube-an enak, tapi pada saat jalankan aplikasi tidak selancar seperti kalian YouTube, kan jadi aneh juga gitu kan, seperti itu. Jadi itu jadi hal yang perhatian umum, jadi harus disampaikan dengan jelas gitu kan, seperti itu. Tunggu sebentar. Oke, ya itu. Jadi kalau misalnya di lapisan 6 dan 7 ini memang agak sensitif. Jadi saya ingatkan ini agak sensitif. Jadi kalau bicaranya nanti dengan standar Microsoft, misalnya dengan standar Microsoft, itu kalian benar-benar akan kena yang namanya biasanya lapisan ketiga nih. Semuanya akan disalahkan adalah networknya nggak jalan. Padahal networknya kalau kalian kalian buka internet kan mengambilnya kan cukup jauh, ya. Cukup berputar ke sana kemari, tetapi pada saat digunakan untuk melalui aplikasi itu aplikasinya jadi lambat sekali. Nah, lambat itu permasalahannya ada di mana? Permasalahannya adalah kalian harus memeriksa aplikasi yang kalian rancang dan database yang kalian rancang itu harus bisa berjalan dengan baik atau servisnya itu terlaksana running dengan baik. Jadi bukan lapisan 3, 4, 5, bukan, tetapi servisnya bener nggak, codingannya bener nggak. Kalau codingannya sampai salah, nah ini yang cukup berbahaya juga gitu kan, cukup berhati-hati juga. Kadang ada aplikasi yang sederhana tapi jadinya koneksinya lambat gitu kan, koneksinya lambat. Nah, koneksinya lambat atau running buka aplikasinya sering jam pasir. Nah, sering jam pasir itu kan jadinya kendalanya cukup bermasalah seperti itu. Padahal maaf, kalian buka YouTube, kalian buka Instagram, kalian buka Facebook itu lancar-lancar saja, bahkan ya kalian sambil streaming pun lancar-lancar saja, atau misalnya dengan kalian Google Meet sekarang ya lancar-lancar saja gitu kan. Aplikasi Google Meet kan juga melewatkan banyak service juga ya, banyak presentation juga. Jadi lapisan ke-6 ini dipergunakan seperti itu ya. Oke, ada yang mau bertanya dulu sebelumnya? Silakan.
Ada? Tidak ada ya? Oke. Nah, ini jadi karakteristiknya tuh seperti ini. Ya. Nah, itu seperti tadi saya jelaskan, ya lapisan atas itu dari modelnya, ya kalian harus benar berhati-hati pada saat merancang aplikasi kalian. Ini jangan sampai, ya ini, pada poin kedua, lapisan atas dari model OSI berurusan dengan persoalan aplikasi dan pada umumnya diimplementasikan hanya pada software. Nah, pada saat kalian membuat aplikasi, ya maaf, yang berbasis web itu kadang kalian lupa, kendalanya, ya maaf nih, logiknya kalian tambahkan sudah apa namanya, sudah if pakai statement lagi, terus di dalam statement if kalian kasih apa namanya itu looping lagi. Nah, itu cukup berbahaya juga, hati-hati ya. Jadi pada saat kalian merancang sebuah aplikasi itu ada pengaruhnya juga ke jaringan yang kalian bangun. Jangan sampai, maaf, servernya tiba-tiba prosesornya tinggi. Nah, itu juga harus berhati-hati juga, bukan melarang, bukan, tetapi berbahaya gitu kan, berbahaya pada saat nanti kebutuhan aksesnya tinggi, pada saat kebutuhan akses data yang cukup ramai, itu akan terjadi yang namanya bottleneck seperti itu. Makanya di dalam aplikasi itu kalian harus benar-benar merancang dengan baik, bukan merancang dengan ya udah deh masukkan logik seperti ini, logiknya masukin lagi, bukan seperti itu ya. Jadi harus berhati-hati seperti itu ya. Oke, mungkin saya banyak saya skip saja. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Jadi ada pemisahan lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, ini kalau di aplikasi itu kita kenalnya yang namanya yang terakhir itu adalah session. Session itu tujuannya membuat seperti akses user access atau login. Nah, user access atau login itulah yang menjadi perhatian. Lapisan kelima, 6 dan 7 itu menjadi bagian lapisan atas. Yang lapisan bawah itu adalah lapisan 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ya, jadi ada aplikasi, ada yang namanya data transport seperti itu. Ya, OSI cuma dibagi seperti itu, ada lapisan atas dan lapisan bawah. Ada 3 lapisan di bagian atas, ada 4 lapisan di bagian bawah. Seperti itu ya. Oke. Oh ya, maaf ya. Jadi kembali, jadi di dalam jaringan itu ada yang namanya model. Jadi secara konseptualnya itu adalah OSI ini
OSI ini itu adalah untuk mengatur atau semacam protokolnya seperti itu. Jadi protokolnya harus jelas. Jadi pada saat kalian menancapkan jaringan, itu bukan hanya langsung connect saja atau dapat IP saja, tetapi kalian harus dapat yang namanya lalu lintas data gitu kan. Lalu lintas data itu siapa yang ngatur, polisinya siapa. Nah, itulah adanya yang namanya protokol atau istilahnya pengatur lalu lintas atau manajemennya. Istilahnya gini deh, paling gampang adalah kalau data tuh ibarat air. Air, kalau kalian airnya anggap nih ada air, tapi airnya nih berlimpah ruah gitu kan, berlimpah ruah, sedangkan jaraknya cukup jauh gitu kan, berlimpah ruah dan jaraknya cukup jauh. Bagaimana kalau kalian ingin kalian ingin menyampaikan air itu biar bisa sampai di rumah kalian, sedangkan jaraknya cukup jauh 1 meter. Kalau pakai ember bisa saja bolak-baliknya ambil sesuai kebutuhan, tapi kan ya kalau pakai ember terus mau pakai mandi ya lumayan susah kan, seperti itu. Jadi misalnya air itu kita alirkan melalui pipa, pipanya ini bagaimana, harus lewat mana, apakah harus gali jalan atau harus nempel di tembok atau nempel di apa namanya, di drainase orang atau nempel di got. Nah itu harus ada aturannya juga, harus apa namanya, harus benar-benar tertata dengan baik. Jangan asal oh ya saya mengalirkan airnya berlimpah ruah nih dari sumber, ya nggak masalah airnya berlimpah ruah, tetapi kan pada saat kalian ingin memasangkan pipanya itu kan harus melewati berbagai macam rintangan. Satu, melewati rumah orang. Kedua, pipa yang dilewatkan ke rumah orang itu apakah orangnya setuju? Ya belum tentu. Itu kalian harus pertimbangkan. Terus apalagi menggali di depan rumah orang, nggak sembarang bisa menggali seperti itu. Nah, yang ketiga biasanya pada saat kalian memasang pipa ini kan orang bertanya kenapa pasang pipa? Emang airnya kurang? Nah, airnya bagus. Nah, jadi pertanyaan lagi, pada saat kalian memasang pipa, orang melihat, oh airnya bagus, nah, boleh nggak belok juga ke saya? Nah, di situ juga harus kalian atur. Tidak mungkin kalian memang sih baiknya pakai satu pipa ukuran 1 dim gitu, 1 inci gitu kan. 1 inci ya bisa sampai rumah kalian dengan pipa 1 inci bisa sampai ke rumah kalian, ya airnya cukup banyak gitu, masih bisa cepat seperti itu. Tapi pada saat airnya semakin banyak bercabang, nah ini bagaimana mengaturnya? Mengaturnya kita menggunakan yang namanya protokol, atau istilah protokoler itu kan kita kenalnya semuanya sesuai aturan. Jadi berapa nih dari sumber biar bisa sampai ke tempat kita tanpa ada jalur bottleneck atau leher botol, ya kan? Kalian tahu kalau terjadi bottleneck bagaimana. Nah, air juga sama, pada saat bottleneck dia akan mengalir, tetapi pada saat dia harus sampai ke rumah kalian, akhirnya yang seharusnya dalam hitungan waktu itu meter kubik ya, misalnya airnya itu pakai meter kubik. Nah sampai di rumah kalian cuma dapat 1 meter kubik gitu kan, tapi seharusnya di ujung di sumbernya kalian bisa sampai 10 meter kubik. 10 meter kubik itu kan lumayan deras, isinya ngisi air 1 drum itu hanya hitungan detik gitu, apalagi kalian mengisinya banyak drum gitu kan, ya seperti itu. Apalagi ngisi galon dengan dikasih 10 meter kubik sekali buka ya langsung penuh gitu kan. Tapi kalau diisinya cuma 0,5 meter kubik, bagaimana kalian mengisinya? Ya cukup lama. Belum lagi sampai di tempat kalian, iya kalau masih ada airnya mengalirnya deras. Nah, kalau tiba-tiba cuma netes aja gimana? Nah itu juga harus perhatian juga. Jadi ada protokol yang mengatur. Ada yang namanya TCP, UDP tadi saya sampaikan, ada beberapa pot seperti itu. Ya, oke. Nah itulah yang namanya protokol. Jadi banyak protokol yang bisa bisa dipahami. Jadi ada lapisan fisik,
Dan data link itu mendefinisikan komunikasi. Jadi kalau tadi contohnya adalah pasang pipa air, ya komunikasinya seperti apa gitu. Ya. Oke. Okay. Nah, ini contohnya. Oke. Okay. Nah, ini contohnya, seperti tadi saya bilang. Jadi, layer 7 itu isinya seperti itu. Ada web, ya, web, email, telnet, gopher, dan lain dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Ya, memang sudah dari sananya seperti itu, sudah memang pertama kali ditemukannya jaringan, ya, biarpun jaringan kabel, jaringan kabel UTP, fiber optik, terus wireless, itu ya tetap menggunakan yang namanya 7 lapisan OSI, ya, 7 lapisan OSI atau istilahnya OSI 7 layer, di mana kita harus membagi web, email, telnet, terus apa lagi namanya, SSH, dan apa lagi, MySQL, mail, sorry bukan mail, FTP, terus apalagi saya lupa, itu banyak sekali. Jadi ada banyak port yang bisa dipergunakan seperti itu. Jadi port, aplikasi yang terjadi itu lebih kepada mengarahnya kepada port-port yang akan diatur nantinya seperti itu. Ya, oke. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ayo, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Memang pertemuan online ini terpaksa sekali saya lakukan. Seharusnya tadi pagi, tapi ini harus terpaksa sekali saya lakukan karena ada apa namanya? Saya kebetulan ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi harus benar-benar terpaksa saya lakukan online, dan ini juga materinya hari ini juga sebenarnya lebih kepada teori. Jadi minggu depan sesuai kesepakatan yang nomor absen ganjilnya adalah kita praktek minggu depan, yang nomor absen genapnya minggu depannya lagi, seperti itu. Jadi agak sedikit perubahan karena saya lupa ternyata ada satu materi teori yang harus saya sampaikan ke kalian. Jadi memang harus biar tidak kalian bingung gitu ya. Seharusnya pakai kelas pengganti. Cuma saya tidak mau memberikan kelas pengganti, jadi hanya menggeser waktunya saja ke kalian biar kalian juga memahaminya seperti itu. Dan juga bisa ketemunya kan langsung 34 orang ya. Seperti itu. Untuk absennya hari ini nanti minggu depan saja sekalian. Jadi langsung minggu depan, terus yang nomor absen ganjilnya minggu depan, terus yang absen genapnya minggu depannya lagi, seperti itu. Jadi tenang saja. Jadi
eh ketemunya berapa ya? Ketemunya 2 kali. Absennya yang minggu depan itu 3, minggu depannya lagi 3, jadi seperti itu. Ya, oke. Ada yang mau bertanya silakan. Untuk tugas jelas ya, tidak ada yang bertanya ya. Saya belum melakukan posting karena postingnya nanti di minggu depan saja, atau nanti Senin saya baru posting. Silakan. Ya, jadi kalau saya gambarkan OSI 7 layer itu yang sederhananya gini. OSI 7 layer itu sederhananya adalah eh, kalau kalian mau masuk ke tempat orang itu kalian kan harus tahu dulu nih. Misalnya mau datang ke Sticky, tapi kalian harus melihat nih di mana sih Sticky, gitu kan? Di mana sih tempatnya. Nah, kalian kan harus tahu dulu nih eh, tempatnya di mana, fisiknya di mana ya. Nah, fisiknya di mana kalian harus tahu dulu, jangan sampai pada saat kalian mau ke Sticky ternyata kalian tidak tahu tempatnya, gitu. Tidak tahu nama daerahnya. Misalnya Sticky itu ada di mana, ternyata jalannya di Tukat Pakerisan. Yang Tukat Pakerisan kalian cari dulu nih. Kalau zaman sekarang kan enak nyarinya, cari di Google Map aja deh, ketik Sticky gitu, Sticky Indonesia, ternyata bisa ketemu. Langsung ketemu di Google Map Sticky Indonesia muncul, tampil. Nah, itu fungsinya adalah berada di, kita tahu dulu di physical connection-nya dulu, atau isinya fisiknya Sticky ada di mana gitu kan, paling bawah di mana. Oh, ada di Tukat Pakerisan nih. Terus bagaimana saya mau sampai ke Tukat Pakerisan? Berarti kita harus ada data link nih. Data link dulu mau sampai ke Tukat Pakerisan gimana? Atau pada saat pengen tahu Sticky itu di mana ya? Oh, Sticky itu ada di Tukat Pakerisan. Kita harus nyampe ke sana gimana ya? Data linknya gimana ya? Kita komunikasinya gimana ya? Agar dia terhubung seperti bagaimana ya? Nah, itu lebih kalian perhatikan. Oh, saya mencarinya, saya pengen tahu Sticky, lewat Google Map. Dari Google Map itu bisa ditunjukkan. Kalau pakai jalan kaki itu sekian lama, jalan kaki mungkin 4 jam baru sampai. Kalau pakai motor paling lama 1 jam, pakai mobil paling lama 2 jam. Nah, itu dari itu kita sudah tahu di mana data link atau layer keduanya, kita tahu mau sampai ke sana seperti berapa lama ya gitu. Nah, baru nanti kita tahu lagi lapisan yang ketiga, naik menjadi jalurnya mana nih, jalurnya lewat mana nih. Jalurnya bisa aja kita muter, apakah lewat jalan Sudirman, atau lewat jalan Sesetan, atau lewat Sanur seperti itu, atau lewat mana itu saya lupa. Ya, jalan bypass Sanur. Nah, itu kalian tinggal tahu, oh ya networknya mana ya, oh ya saya mau pilihnya yang paling enak dari Jalan Sudirman nih. Ya udah, dari Jalan Sudirman, tapi lihat dulu sumbernya dari mana. Jangan sampai dari Singaraja muter dulu ke Sanur gitu kan. Atau misalnya dari Mengwi muter dulu ke Sanur gitu. Atau misalnya dari Nusa Dua lewatnya Sesetan. Wah, lumayan jauh, lewat Sanur dulu baru sampai Sesetan gitu kan. Atau dari Nusa Dua muter dulu lewat Sudirman. Waduh, itu lumayan jauh gitu kan. Itu yang harus berhati-hati juga. Nah, di OSI itu memperhatikan seperti itu. Itu contohnya. Terus kemudian transportnya, istilahnya itu transport itu bukan kendaraannya, bukan, tapi berapa besar nih data yang akan dikirimkan, seperti itu. Datanya seperti apa? Apakah datanya dibagi-bagi atau datanya sekaligus, seperti itu. Jadi kalau misalnya di jaringan itu ya, kita ibaratnya, jadi contohnya air. Sekarang kita contohnya jalan. Jalan tuh kan ada ruas jalan tuh. Kadang di mana, di bypass Sanur atau di bypass Sunset Road itu kan jalan terbagi 3 bagian.
sisi kiri tiga jalur, sisi kanan juga 3 jalur. Nah, itu benar-benar diperhatikan transportnya, jangan sampai pada saat dikasih 3 jalur ternyata terjadi hambatan, atau misalnya maaf nih, ternyata larinya cuma 10 km per jam bawa kendaraan, mungkin mobilnya pakai mobil Ferrari nih, lewat Sunset Road jalan bawa mobil Ferrari tapi larinya 10 km per jam, ya sama aja juga nggak efektif seperti itu ya. Terus session atau sesi itu kita memperhatikan berapa lama nih timingnya atau waktunya. Nah, waktunya tadi seperti saya contohkan, tinggalnya di Nusa Dua, lewatnya Sudirman, muternya ajubilah ya, muternya ya susah, apa namanya, muternya yang buang-buang waktu, sesinya jadinya lebih panjang gitu. Jadi seharusnya sesinya bisa dipergunakan untuk yang lain, akhirnya terbuang untuk mengurusi satu orang atau satu akses saja, seperti itu. Terus kepada presentasinya, nah ini biasanya presentasinya, ternyata presentasi yang dilalui ya atau tampilan yang dilalui ternyata banyak sekali. Ya seperti tadi, kalau misalnya dari Nusa Dua ternyata lewatnya Sudirman ya, yang kalian lalui ya lumayan banyak, apa yang kalian lihat itulah yang dilalui. Bisa aja ya maaf, ternyata dari Nusa Dua mampir dulu deh ke McD Jimbaran, lapar, mampir. Habis dari McD Jimbaran terus sampai ke Mall Bali Galeri, mampir lagi. Dari Mall Bali Galeri muter jalan sampai lewatnya Sudirman, hampir ke mana, Transmall, mampir di Transmall, mampir lagi, sampai di mampir Transmall jalan terus jalan sampai ke level 21, sampai level 21 ya enggak, jam berapa baru sampai, seperti itu ya. Jadi itu diperhatikan. Nah, itu kembali itu kepada yang namanya presentation atau tampilan. Nah, akhirnya impact-nya tadi ya juga kembali ke masalah sesi waktu, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah yang contohnya ya tadi, mampirnya banyak, akhirnya keluarnya banyak, belanjanya banyak, beli ini dan itu, sampai kampus jadinya kampusnya keburu tutup. Seperti itu. Itu contoh yang paling mudahnya. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada mungkin itu saja dulu ya. Saya tidak akan kasih tugas dulu hari ini. Tugasnya kalian juga sudah ada. Masalah yang network fundamental itu kalian ringkas menurut versi kalian, itu yang kalian sampaikan. Seperti itu. Oke? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya silakan. Boleh bertanya nanti lewat Google Classroom kalau memang agak bingung, karena yang OSI 7 layer ini agak penjelasannya agak rumit. Kalau saya jelaskan lebih detail nanti buat kalian tambah rumit lagi. Ya, oke. Mungkin dari saya sekian dulu hari ini ya. Kalau tidak ada yang bertanya, sekian dulu, cukup dulu hari ini. Kita ketemu di minggu depan ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Sore Pak, makasih Pak. Sore Pak, terima kasih. Terima kasih Pak, selamat sore. Pak. Sore Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oh, itu mau naik mobil. Bang, mabar Bang.